gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, tentunya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat yang kembali membuka ke YouTube saya. Harapan panjenengan senantiasa diberikan limpahan kesehatan, kebahagiaan beserta keluarga, juga dimudahkan rezekinya. Guys, terima kasih sudah subscribe, juga like ataupun komennya. Dan untuk di hari ini ingin saya bercerita mengenai Aryo Penangsang ya. Itu Aryo Penangsang yang mempunyai keris yang handal yang namanya Brongot Setan Kober, juga mempunyai kuda hitam yang bernama Gagak Rimang. Juga kegagalan daripada Aryo Penangsang. Oke guys, kita mulai saja bahwa kita sudah mengenal di sebuah cerita-cerita mengenai Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini anak dari Raden Kinggen. Ketika dia dewasa, dia menjadi seorang adipati. Ia dikenal sebagai seorang yang berperawakan tinggi, besar, dan kekar, dan berwatak keras, naif, dan mudah tersulut emosi. Dan Aryo Penangsang ini salah satu murid kesayangan Sunan Kudus. Dan Aryo Penangsang itu memiliki sebuah kesaktian yang luar biasa. Ya, seperti tadi yang saya bilang, ia mempunyai sebuah pusaka yang ampuh berupa keris yang namanya yaitu Brongot Setan Kober, dan mempunyai seekor kuda perang ya, jantan berwarna hitam yang tangguh ya, yang bernama Gagak Rimang. Untuk Aryo Penangsang mempunyai dendam kesumat ya kepada Sunan Parawoto dan Sultan Trenggono. Tetapi dendam itu disimpan di hati karena bini sepuh Kesultanan Demak itu mendukung Sultan Trenggono untuk menjadi raja di Kesultanan Demak. Di tengah-tengah keberhasilan Sultan Trenggono dalam pemerintahan, Aryo Penangsang itu tetap menyimpan dendam atas kematian ayahnya. Sementara itu ia mengetahui bahwa kelak bila Sultan Trenggono meninggal, tahta Demak akan jatuh ke tangan Sunan Prawoto ya, anak Sultan Trenggono. Untuk itulah Aryo Penangsang mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawoto. Namun tahta Demak itu justru jatuh ke tangan menantu Sultan Trenggono, yaitu Mas Karebet alias Joko Tingkir, yang saat itu bergelar Sultan Hadiwijoyo. Ketika Kesultanan Demak itu dipegang Hadiwijoyo ya, di dalam pemerintahannya si Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir ini memindahkan pusat kerajaan ke Pajang dan mengganti nama kerajaan menjadi Kesultanan Pajang. Dendam Aryo Penangsang semakin besar saja dan timbul keinginan untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo atau si Joko Tingkir tadi. Aryo Penangsang itu mengutus pembunuh atau abdi dari Jipang ya, Jipang Panolan itu untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo. Ya, untuk menunjang keberhasilannya, Aryo Penangsang meminjamkan pusakanya kepada pembunuh itu berupa keris, yaitu keris Brongot Setan Kober. Ya, karena kesaktiannya Sultan Hadiwijoyo ya, itu ternyata tidak bisa atau tidak berhasil dibunuh ya oleh suruhan daripada
Arya Penangsang tadi. Nah, bahkan suruhan Arya Penangsang tadi tertangkap, ya, tetapi tidak dihukum, namun disuruh pulang ke Jipang menemui Arya Penangsang. Bahkan orang yang berniat membunuh tadi diberi hadiah berupa harta benda dengan syarat yaitu keris yang dibawa itu dipinjam terlebih dahulu oleh Sultan Hadiwijaya. Lalu kembalilah si pembunuh, ya walaupun gagal, dia sudah diberi harta benda dengan syarat yang sudah diajukan oleh Hadiwijaya. Akhirnya dia kembali ke Jipang menemui rajanya, ya, yaitu Arya Penangsang, dan menyampaikan bahwa dia gagal membunuh, ya, dan itu sempat membuat Arya Penangsang itu sangat marah-marah, emosi, ya, bahkan dia merasa terhina, ya, dan sangat murka, sampai-sampai si Abdi itu tadi hampir aja mau dibunuh oleh si Arya Penangsang. Akan tetapi kemarahan Arya Penangsang tersebut diredam oleh Sunan Kudus, ya, agar bersabar dan menyusun hal-hal yang lebih efektif untuk membunuh si Sultan Hadiwijaya. Akhirnya Sunan Kudus memberikan arahan bahwasanya Sultan Hadiwijaya untuk datang ke Kudus, dan akhirnya benar, ya, tentunya dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang matang agar nanti keduanya bisa datang, antara si Arya Penangsang dan si Sultan Hadiwijaya. Nah, Sunan Kudus itu berpesan kepada Arya Penangsang, ini adalah kursi, ya, saya, ya, kamu jangan duduk di kursi ini, karena kursi ini akan saya rajah dengan kalacakra. Siapapun yang akan duduk di kursi ini, dia akan mendapat kesialan dan kesaktiannya itu akan luntur. Nah, akhirnya si Arya Penangsang mengangguk, ya, bahwasannya mengerti apa yang dimaksud oleh Sunan Kudus tersebut. Keesokan harinya dipanggillah beberapa orang dari Kudus untuk menuju ke Kesultanan Pajang, yaitu memberikan undangan ke Sultan Hadiwijaya agar datang ke Kudus. Dan untuk si Arya Penangsang itu sudah menginap di Kudus. Lalu esok harinya betul si Hadiwijaya itu datang menjumpai Sunan Kudus, karena Sunan Kudus pun salah satu gurunya, ya, guru daripada Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Karena ada panggilan gurunya, Hadiwijaya tetap datang, dan Sultan Hadiwijaya pun datang itu juga membawa keris yang dipinjam, yaitu Brongot Setan Kober. Sesampainya di pendopo Kudus, saat itu Sunan Kudus memang sengaja tidak menjumpai, ya, tidak menjumpai baik itu Arya Penangsang, ya, Arya Penangsang memang sudah duduk di dekat-dekat kursi itu, ya. Sunan Kudus memang politiknya dia tidak terlihat dulu. Lalu di saat Sultan Hadiwijaya datang, ya, dia melihat Arya Penangsang sudah di situ, tuh kan. Nah, akhirnya si Arya Penangsang itu mempersilahkan Hadiwijaya untuk duduk di tempat duduknya si Sunan Kudus. Tetapi Hadiwijaya tidak mau, karena itu palenggan atau tempat
duduknya Sunan Kudus. Ya, bagi Sultan Hadiwijoyo tidak hormatnya apabila tempat duduk gurunya itu didudukin sama dia. Ya. Nah, lalu si Sultan Hadiwijoyo itu menunjukkan keris Brongosetan Kober ke Arya Penangsang dan mengembalikan keris tersebut ke Arya Penangsang. Arya Penangsang tersenyum ya sambil membawa keris tersebut. Nah, saat itu Arya Penangsang mempersilahkan lagi ya ke Sultan Hadiwijoyo untuk duduk. Dia bilang tidak apa-apa duduk di tempat guru karena memang guru belum ada, gitu kan. Nah, Sultan Hadiwijoyo hampir saja duduk, tetapi dinasihati oleh Pemanan jangan duduk di situ. Ya, karena itu tempat guru tidak boleh. Itu merasa dinasihati oleh penasihatnya, ya. Nah, itu akhirnya Sultan Hadiwijoyo itu duduk kembali ke tempatnya biasa. Dan saat itu terlihat oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang merasa gusar, masa duduk saja nggak berani, gitu kan. Akhirnya dia bilang kalau nggak berani saya aja yang duduk, gitu kan. Nah, akhirnya si Arya Penangsang itu duduk di palanggahan Sunan Kudus yang sudah diberi Raja Kalacakra tadi. Nah, di situ adanya perdebatan, ya, bahwasanya si Arya Penangsang bilang bahwa keris ini adalah keris paling sakti. Brongosetan Kober tidak ada yang bisa menandingi keris ini. Nah, di mana Hadiwijoyo saat itu pun agak sedikit gusar ya atas kesombongan daripada Arya Penangsang. Dia pun juga mengelus keris. Dia bilang ini loh keris lebih sakti daripada kerismu. Nah, saling debat akhirnya berantem. Nah, berantem saat itu ya sengit dan datanglah Sunan Kudus melerai. Sunan Kudus bilang, sudah semuanya sabar, semua siswa-siswa sabar, jangan berantem di sini. Ya, Hadiwijoyo, silahkan kamu ini rangkakan kerismu ke rangkanya. Lalu Sultan Hadiwijoyo memasukkan bilah keris itu ke rangkanya. Setelah itu Sunan Kudus bilang ke Arya Penangsang, Arya Penangsang, sarungkan kerismu. Ya, sampai 3 kali itu Sunan Kudus bilang, Arya Penangsang, sarungkan kerismu, ya, sambil membentak gitu memandang mata si Arya Penangsang. Arya Penangsang, sarungkan kerismu. Nah, akhirnya Arya Penangsang itu memasukkan kerisnya ke rangkanya. Setelah itu Sultan Hadiwijoyo diberikan arahan oleh Sunan Kudus, daripada ramai di sini, silahkan untuk balik saja ke Kesultanan Pajang. Akhirnya Sultan Hadiwijoyo itu pamit meninggalkan tempat itu. Selesainya untuk Hadiwijoyo meninggalkan Kudus, saat itu untuk Arya Penangsang itu marah-marah ke Sunan Kudus. Ya, kenapa kok dilerai? Gitu. Seandainya tidak dilerai, ya, saya pasti menang, gitu ya. Untuk Arya Penangsang bilang gitu dengan sebuah kesombongan. Nah, akhirnya untuk Sunan Kudus dengan secara arif dan bijaksana itu berkata, gitu, kamu seandainya perang tadi, ya, perang dengan Hadiwijoyo, kamu pasti kalah, kamu pasti binasa, karena kamu telah menduduki kursi saya yang sudah saya Raja Kalacakra. Padahal kemarin sudah saya ingatkan, siapapun yang duduk di sini itu pasti cilaka, kesaktiannya akan luntur. Ya, apalagi kamu telah menduduki kursi ini, kesaktianmu akan luntur. Kamu pasti binasa kalau tadi diteruskan untuk melawan Hadiwijoyo. Nah, akhirnya tersadarlah untuk si Arya Penangsang. Dan kamu tahu Arya Penangsang tadi saya bilang apa? Ke Hadiwijoyo saya bilang, rangkakan kerismu Hadiwijoyo, ya. Untuk Hadiwijoyo kan merangkakan kerisnya di tempatnya. Dan kamu Arya Penangsang, tadi saya bilang ke kamu sampai 3 kali membentakmu,
sarungkan kerismu Arya Penangsang. Tetapi kenyataan kamu malah memasukkan kerismu ke rangkanya. Harusnya kamu tadi tahu maksud saya sarungkan. Ya, itu langsung saja keris kamu, setan kober yang kamu bawa itu, kamu tusukkan ke dadanya Hadiwijoyo. Hadiwijoyo pasti bisa binasa. Gitu. Karena saat itu dia sudah memasukkan kerisnya ke rangkanya, dan kamu masih membawa keris Bromo setan kober. Jadi maksud saya sarungkan kerismu itu harusnya kamu menusukkan ke dadanya si Hadiwijoyo. Tetapi kamu tidak paham. Nah, disinilah si Arya Penangsa hatinya hanyut ya. Wah, penyesalan terjadi ya, itu. Jadi dia tidak memahami makna maksud daripada Sunan Kudus tersebut. Akhirnya Sunan Kudus bilang ke Arya Penangsang, ya, berhubung kamu itu sudah menduduki kursi yang saya raja dengan Kalacakra, kesaktianmu, kemampuanmu itu luntur. Nah, lebih baiknya kamu menenangkan diri, ya, itu coba menyepi, mengumpulkan kekuatan, ya, tentunya berpuasa 40 hari 40 malam, ya, sampai kekuatan kesaktianmu itu tumbuh lagi. Nah, akhirnya si Arya Penangsang sanggup untuk melaksanakan puasa 40 hari, dan akhirnya dia pulang untuk balik kembali ke Jepang. Nah, sekarang kita kembali ke Kesultanan Pajang, di mana untuk Sultan Hadiwijoyo udah nyampe ke Pajang di saat Adi Kedaton atau Pandopo Kesultanan Pajang. Hadiwijoyo merencanakan serangan, ya, yaitu menuju ke Jipang. Tetapi atas nasihat Ki Ageng Pemanahan, ya, Sultan Hadiwijoyo dilarang memimpin penyerangan. Ki Ageng Pemanahan menyarankan penyerangan dipimpin oleh seorang pemuda, ya, yang bernama Danang Sutawijoyo. Ya, Danang Sutawijoyo ini sebenarnya juga anak Ki Ageng Pemanahan sendiri. Dan saat itu Sultan Hadiwijoyo berjanji akan menganugerahkan alas Mentaok kepada Danang Sutawijoyo bila mana berhasil membunuh Arya Penangsang. Nah, pada suatu hari saat Arya Penangsang mengadakan pesta, ya, karena dianggap puasanya itu, ya, itu sudah selesai 40 hari ya, padahal masih 39 hari ya, kurang 1 hari. Menurut hitungan dia sudah selesai. Nah, saat itu waktu di Jipang itu mengadakan pesta, ada seorang yang datang yang mana telinganya itu bersimbah darah, diputus, ya, atau diperung, ya, kata orang Jawa, perung gitu kan. Nah, sambil membawa surat dan memberikan surat itu ke Arya Penangsang. Saat Arya Penangsang itu sebelum membaca surat, ya, Arya Penangsang itu ingin mendengar cerita dari seorang yang mencarikan rumput, ya, untuk memberi makan pada kuda kesayangannya, yaitu yang bernama Gagak Rimang. Nah, si pemotong rumput tadi bercerita bahwa telinganya atau kupingnya itu diperung atau diputus oleh prajurit, ya, Hadiwijoyo. Ya, lalu dia membaca surat yang diberikan tadi. Ya, betapa marahnya si Arya Penangsang, ya, membaca surat itu karena adanya sebuah tantangan. Lalu si Arya Penangsang dengan tergopoh-gopoh lari meninggalkan tempat itu
sambil membentak ke semua prajurit agar dipersiapkan untuk menuju menghadapi serangan Pajang. Ya, jadi untuk menghadapi peperangan dia lebih baik mendahulunya. Lalu berangkatlah prajurit-prajurit dari Jipang Panolan, dan untuk Arya Penangsang sendiri dia memakai kuda perangnya yaitu Gagak Rimang, yaitu kuda yang berwarna hitam, juga membawa sebilah tombak dan juga tidak lupa membawa keris berongot setan kober di pinggangnya. Karena perjalanan terlalu jauh ya, nah itu melewati atau menyeberangi Kali Bengawan ya, Kali Bengawan sore. Jadi para prajurit Jipang ini menyeberangi Kali Bengawan sore, tetapi prajurit Jipang itu sudah kelelahan ya di dalam menyeberangi sungai ya, sehingga di situ di pinggiran sungai sudah ada prajuritnya daripada Danang Sutawijoyo. Akhirnya pertempuran perang pun terjadi ya, peperangan sengit, dan Arya Penangsang bertepatan itu menghadapi Danang Sutawijoyo nah, yang saat itu sangat muda sekali ya. Dan untuk Sutawijoyo itu membawa kuda betina melawan untuk Arya Penangsang yang memakai kuda Gagak Rimang. Ya, Gagak Rimang memang jarang dikeluarkan, dan Gagak Rimang sendiri itu merasa ada kuda betina dia nggak karu-karuan gitu, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh Arya Penangsang ya, sampai akhirnya tombak daripada Arya Penangsang jatuh, dan Arya Penangsang itu kena tombak Kiai Pleret yang dibawa oleh Danang Sutawijoyo. Akan tetapi si Arya Penangsang tidak mati ya, atau tidak gugur, dia tetap hidup ya seperti itu, padahal ususnya itu sudah keluar ya daripada perutnya, itu sudah keluar dari perutnya. Bahkan si Arya Penangsang sempat memegang daripada Sutawijoyo ya, Sutawijoyo saat itu diambang kekalahan. Nah akhirnya ya, tanpa disadari oleh si Arya Penangsang, usus yang terburai itu ya, itu menyangkut di tempat keris dia berada, yaitu di pinggang. Nah, saat itu si penasihat ya Ki Ageng Pemanan tahu ya, saat itu Ki Ageng Pemanan bilang, kalau memang kamu hebat, bunuhlah Danang Sutawijoyo dengan kerismu yang hebat itu, gitu kan. Nah, sampai berkali-kali Pemanan bilang gitu, akhirnya si Arya Penangsang sangat emosi ya, apalagi si Danang sudah tertangkap. Akhirnya dia mengambil keris yang di pinggangnya itu ya, saat itu juga usus yang sudah melekat di keris itu putus ya, kayak melati rinonce itu, jadi putus. Nah, di saat itulah Arya Penangsang itu gugur, dan saat gugur baunya dia wangi gitu kan. Nah, sampai sekarang untuk banyak temanten yang memakai bilah keris yang dikasih kembang atau bunga melati rinonce itu sebenarnya melambangkan daripada wanginya ya untuk Arya Penangsang, kerisnya yang menyangkut di ususnya itu. Oke guys, ceritanya mungkin hanya sebatas ini ya, karena kita ambil judul Arya Penangsang ya, dari awal sampai gugur. Nah,
sebenarnya ada sih kelanjutan ya. Untuk ini si Danang Sutawijaya itu diberikan janji akan diberikan alas atau hutan Mentawai, dan akhirnya hutan Mentawai itu dibabat oleh Danang untuk dijadikan keraton, yang mana Danang tersebut akhirnya dibantu oleh Ratu Pantai Selatan atau Nyiro Kidul, sehingga terciptalah sebuah keraton yang dinamakan Mataram. Ya, kelanjutannya sebenarnya itu sih ya. Oke sahabatku, saudaraku, terima kasih sudah menyimak untuk video-video saya, dan tentunya sekali lagi mohon maaf bila mana ada kurang-kurangnya saya dalam bercerita. Akhir kata wal taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.